kesuksesan itu hanya sesuatu yang terkait dengan harta benda. Orang dianggap senang bila kaya. Orang dianggap tenang bila punya harta. Sedangkan Al-Quran memberikan ilustrasi, bahkan memuat kisah-kisah masa lalu sebagai gambaran dan motivasi kepada kita serta refleksi bahwa banyak orang tempo dulu, ada orang-orang kaum daripada umat Nabi-Nabi Allah terdahulu. Mereka punya ilmu yang luar biasa, mereka punya harta yang luar biasa, mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki kemampuan kaum-kaum yang lain pada masanya. Tapi pada akhirnya mereka celaka. Pada akhirnya mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Fajr misalkan, Allah gambarkan tentang kaum Ad, Allah gambarkan tentang kaum Samud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad, dan seterusnya. Memberikan pesan kepada kita bahwa kaum Ad, kaum yang hebat pada masanya. Bukit bisa dipahat untuk menjadi rumah mereka. Bukit mampu dipahat menjadi gedung-gedung megah pada masanya. Teknologi belum berkembang, alat-alat canggih belum ada, tapi Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka. Kaum Samud, kaum Ad juga begitu. Wa fir'auna dzil autad, Fir'aun juga begitu. Allah berikan pangkat jabatan menjadi penguasa Mesir pada saat itu. Semua di bawah kendalinya, semua di bawah kekuasaannya. Tapi hanya mimpi akan lahir seorang anak kecil laki-laki yang nanti suatu ketika akan merusak, membuat porak-poranda kekuasaannya. Mimpi itu saja membuat dia gelisah, susah, sehingga perlu melibatkan ahli nujum, perlu melibatkan para dukun untuk membaca, mendakwil mimpinya itu. Mimpi yang dapat menghancurkan kekuasaannya itu saja sudah susah, padahal mimpi itu kan sama seperti pejabat, uangnya banyak, depositonya luar biasa, nggak tenang hidupnya karena tiap malam mimpi KPK datang ke rumahnya. Uang banyak, harta melimpah, tapi mimpi saja takutnya luar biasa, nggak tenang. Fir'aun kan begitu, perumpamaan Quran memberikan pesan dan refleksi kepada kita. Qarun juga begitu. Ini orang-orang yang jiwanya rapuh. Dia mengukur kesuksesan dari harta. Kita menganggap anak kita hebat kalau punya pekerjaan yang luar biasa. Kita kadang-kadang lupa bahwa kebahagiaan itu diukur seberapa dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Anak kita kerja di tempat-tempat munafik, di perusahaan-perusahaan yang luar biasa, gajinya melimpah luar biasa, apakah dia share, berbagi kepada orang tuanya? Gak pernah salat, gak bisa ibadah. Itu tanda-tanya besar. Apakah itu yang dinamakan dengan sukses? Apakah itu yang dinamakan dengan bahagia? Kalau seandainya
memiliki pangkat jabatan, mestinya Firaun lebih hebat, lebih bahagia. Kalau seandainya kebahagiaan itu dilihat daripada ketampanan dan kecantikan, mestinya artis-artis lebih bahagia daripada kita. Tapi buktinya perceraian rumah tangga banyak di kalangan mereka. Sehingga mereka mengeluh karena ukuran kesuksesannya itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Itu ukuran mereka. Allah berikan harta, Allah berikan pangkat, Allah berikan popularitas, Allah berikan segalanya yang sifatnya duniawi untuknya. Dia mengira Rabbi akraman, Tuhannya sedang memuliakannya, padahal Allah sedang mengazabnya. Begitu juga sebaliknya, pada saat ada harta diberikan, Allah dicabut sedikit demi sedikit. Diberikan cobaan oleh Allah bertubi-tubi, pada saat itu dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinaku. Pada saat diberikan harta, dia anggap itu tanda kehormatan. Pada saat diberikan pangkat, dia menganggap bahwa itu tanda kemuliaan. Pada saat Allah cabut sebagian harta, dia menganggap bahwa itu penghinaan. Indikator bahagia, indikator kesuksesan, dia letakkan pada tempat-tempat yang sifatnya duniawi, bendawi, sesuatu yang materi. Rapuh jiwanya, kotor hatinya, kata Quran. Karena ada kalanya Allah membuat kita senang, Allah membuat kita bahagia, kadang-kadang dengan sesuatu yang kecil-kecil saja. Bisa jadi mungkin uang 5.000 rupiah bagi kita enggak ada nilainya. Bisa jadi mungkin karena sudah terlalu banyak uang, terlalu sering memegang uang-uang yang nominalnya besar, uang 5.000 enggak ada harganya. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya uang, mendapatkan uang tambahan dari gajinya hanya 5.000 saja, naik becak katakanlah yang harganya 10.000, kita katakan ini ada 15.000, yang 5.000 itu dia ingat seumur hidupnya, berharga baginya. Ada kalanya ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita anggap tidak ada harganya, rupanya besar sekali harganya bagi saudara-saudara kita, tanpa kita sadari. Kita pergi ke pasar, ada nenek, kakek, ada orang-orang tua kita menjajakan dagangannya, sayurannya, kadang-kala satu ikat 5.000, kadang-kala satu ikat 3.000. Kita beli satu ikat, berikan uang 5.000, kita katakan nek, nggak perlu dikembalikan yang 2.000 itu. Berapa senangnya dia itu. Tapi ketika harga sudah 3.000, kita tahu bahwa yang jualan nenek-nenek memang kehidupannya dari itu saja. Malah kita minta kurang, nek ada diskon. Apa diskon? Oh diskon. Tabuh ikat udah di 2.000 diskon. Tapi ketika belanja di Alfamart, belanja di Indomart, belanja di tempat-tempat yang nampaknya mewah, nggak pernah kita minta kurang karena harganya sudah ada di situ. Mau minta malu.